Pada video ini, saya akan membahas mengenai apa itu manajemen aset, siklus manajemen aset, maupun sifat dari aset itu sendiri, dan bagaimana kita mengalokasikan dana kita ke bidang usaha aset, seperti yang dilakukan oleh penjual oleh-oleh dari daerah wisata. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu manajemen aset. Manajemen aset merupakan proses pengambilan keputusan dan implementasinya sesuai dengan akuisisi, penggunaan, dan pembagian dari aset tersebut. Kemudian, apa fungsi dasar manajemen? Terdapat 4 fungsi utama manajemen yang sudah banyak kita ketahui, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning adalah proses pendefinisian tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Fungsi perencanaan ini bermanfaat untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan ini juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuan. Kemudian yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi sumber daya yang ada di sini meliputi sumber daya manusia, karyawan atau tenaga ahli, kemudian sumber daya fisik yaitu mesin, tanah, dan gedung, kemudian sumber daya operasional, kebijakan, sistem informasi, atau merek. Fungsi pengorganisasian ini dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan, dan garis wewenangnya, mengalokasikan sumber daya alam, serta merekrut dan menyeleksi dan melatih sumber daya manusia. Kemudian terdapat actuating atau pelaksanaan, proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Fungsi pelaksanaan ini biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Pada tahap ini, semua rancangan yang telah disusun dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi untuk memastikan apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian ini dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak masalahnya, dan berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Kemudian di dalam manajemen aset terdapat bentuk dan tahapannya sendiri, yaitu ada 5 tahapan. Seperti yang pertama, melakukan perencanaan, yaitu sebuah kegiatan manajemen dan pengelolaan aset dengan melakukan perencanaan, misalnya memiliki dana, kemudian dialokasikan kepada aset apa yang ingin kita miliki. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pengadaan aset. Setelah berhasil menemukan perencanaan terkait, maka menjadi penting untuk segera mengadakan pengadaan yaitu pembelian. Untuk total pembelian aset dan dana yang dialokasikan itu bisa disesuaikan keinginan dan kebutuhan dari pemilik dana. Kemudian siklus yang ketiga yaitu melakukan inventarisasi aset yang ada. Kegiatan inventarisasi ini sendiri dilakukan dengan melakukan pendaftaran aset pada layanan audit legal khusus aset yang ada. Kemudian tidak lupa melakukan dokumentasi aset terkait. Selanjutnya yang keempat yaitu berupaya mengelola aset yang ada. Tidak lupa siklus yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh pemilik aset adalah dengan mengelola aset yang ada. Pengelolaan ini sendiri bisa dilakukan dengan pembersihan aset, penjagaan aset, maupun recovery aset dan lain sebagainya. Adapun misal aset tersebut berupa bentuk usaha, maka bisa mulai melakukan promosi untuk menambah animo konsumen. Dan siklus terakhir yaitu melakukan pembaharuan atau penghapusan aset. Maksudnya adalah jika aset yang dimiliki dirasa sudah tidak menguntungkan lagi, maka pemilik modal harus segera melakukan penjualan aset yang lama dan menggantikannya dengan aset yang terbaru. Kemudian setelah sudah cukup jelas kita membahas siklus manajemen aset, kemudian kita akan membahas sifat-sifat aset. Terdapat 3 sifat utama dari suatu aset. Yang pertama yaitu kepemilikan. Aset mewakili kepemilikan yang pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai atau setara kas.
Kemudian nilai ekonomi. Aset memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukar atau dijual. Terakhir yaitu sumber daya. Aset adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian kembali kepada topik awal kita. Termasuk ke dalam jenis aset apakah bisnis berjualan? Bidang usaha bisnis berjualan termasuk ke dalam investasi jangka pendek. Diambil dari uang tunai yang tersisa atau tidak terpakai untuk biaya produksi dan lain-lain. Dengan kata lain, uang tunai tersebut diputar kembali untuk menghasilkan laba yang setidaknya bisa dinikmati hasilnya setelah 1 tahun berselang. Kemudian, bagaimanakah cara mereka menjaga dan memanfaatkan aset tersebut? Seperti yang telah kita ketahui, 5 siklus manajemen aset. Toko AFI juga dimulai dari perencanaan, mengalokasikan dana, dan melakukan pendaftaran aset, serta berupaya mengelola aset. Setelah dimulai dengan mengalokasikan sebagian dananya ke aset bidang usaha, toko AFI juga sudah berjalan selama 10 tahun dengan jualan barang seperti baju, gantungan kunci, dan figuran di daerah wisata Pulau Derawan. Setiap baju dijual dengan kisaran harga 45 hingga 150 ribu sesuai dengan ukurannya. Dengan penjualan ini membuat toko AFI menghasilkan uang 500 hingga 1 juta setiap banyaknya pengunjung di hari Sabtu Minggu maupun di bulan liburan tertentu. Barang-barang seperti baju ia dapatkan dari pabrik tempat produksi pakaian, sedangkan untuk gantungan kunci dan figuran merupakan hasil kerajinan dari warga Derawan sendiri yang diperjualbelikan sebagai oleh-oleh dari daerah tersebut. Setelah mendapatkan keuntungan tersebut diputar kembali ke investasi bisnisnya agar asetnya tetap berjalan. Sekian dari saya, Ervina Apriani, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Berau, dengan tugas dari mata kuliah Sistem Ekonomi dan Penata Usahaan Aset. Jika suka dengan materi dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like. Terima kasih.